Chelsea menang tadi malam, apa dampaknya untuk Manchester United? Menang di pengadilan, Manchester City kini mengejar pemain-pemain mahal Eropa. Kepala striker Chelsea ini paling berbahaya di Eropa. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, segera mulai update paling penting. Chelsea menang 1-0 tadi malam. Striker Olivier Giroud mencetak gol sundulan kepala melewati kiper Tim Krul pada akhir babak pertama setelah Christian Pulisic menciptakan ruang untuk mengirim umpan silang lambung dari sisi kiri kotak penalti lawan. Kedua pemain Chelsea itu hampir saja berkolaborasi untuk gol kedua Chelsea pada babak kedua, tetapi Pulisic gagal mengambil bola congkelan dari Giroud untuk melewati kiper Tim Krul. Kemenangan ini memperkuat cengkeraman Chelsea untuk posisi ketiga klasemen Premier League di mana mereka berjarak 4 poin di atas Leicester City dan Manchester United, dengan keduanya baru akan bermain pada hari Kamis. Dampak kemenangan Chelsea untuk Manchester United. Apa arti kemenangan Chelsea tadi malam? Artinya semakin berat bagi The Red Devils untuk lolos ke Liga Champions. Apalagi satu dari 3 lawan terakhirnya musim ini adalah rival yang memperebutkan catat terakhir kompetisi elit Eropa itu, Leicester City. Posisi 3 tim pada urutan 3-5 klasemen Premier League adalah sebagai berikut. Chelsea 36 pertandingan 63 poin, Leicester City 35, 59 poin, Manchester United 35 laga, 59 poin. Itu artinya Manchester United tidak boleh kehilangan poin lagi dalam setidaknya 2 dari 3 laga tersisa untuk mengambil setidaknya 6 poin atau 7 poin dan mengoleksi setidaknya 65 atau 66 poin pada akhir musim. Sembari berharap bahwa Chelsea kehilangan poin dalam 1 dari 2 laga sulit mereka, juga Leicester City diharapkan terpleset dalam 3 laga tersisa. Semua itu mempermudah tugas pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Sisa jadwal Liga Inggris. 2 pertandingan tersisa pasukan Frank Lampard adalah melawan juara anyar musim ini Liverpool pada Kamis depan 23 Juli dan pada hari terakhir Minggu 26 Juli melawan Wolves yang diasuh oleh Nuno Espirito Santo dan saat ini duduk di urutan ke-6 klasemen. Setan Merah akan berdoa keras agar Chelsea terpleset dalam 2 pertandingan itu guna membantu mereka semakin mudah merebut posisi 4 besar. 3 laga tersisa dari Manchester United adalah tandang ke Crystal Palace pada Jumat 17 Juli, disusul kemudian menjamu West Ham United Kamis depan 23 Juli, dan pada matchday terakhir menghadapi sesama rival 4 besar Leicester City. Mengingat beratnya laga pada pertandingan terakhir, The Red Devils diharapkan mengambil 6 poin dari 2 laga melawan Palace dan The Hammers. Sementara itu, pasukan Brendan Rodgers akan menghadapi berturut-turut 3 lawan berat. Yang pertama Sheffield United pada 17 Juli, Tottenham Hotspur pada 19 Juli tandang, dan menjamu Manchester United pada matchday terakhir. Ingat bahwa The Blades atau Sheffield United adalah tim yang menghabisi Chelsea 3-0 terakhir kali. Sementara pasukan Jose Mourinho menang 2-1 atas Arsenal terakhir kali. Jadi skenario yang terbayangkan pada akhir musim adalah Chelsea dan Manchester United akan menempati urutan ketiga dan keempat klasemen Liga Inggris pada akhir musim, dengan Leicester duduk pada posisi kelima. Kepala berbahaya Olivier Giroud. Gaji Olivier Giroud relatif murah, kalah besar dari gaji gelandang, kiper, dan bahkan pemain bertahan di Stamford Bridge. Tetapi untuk urusan tanduk-menanduk, kepala striker Chelsea ini adalah salah satu dari 3 kepala paling berbahaya di benua Eropa. Gol sundulan kepala dari Olivier Giroud itu merupakan gol kepala ke-31 kalinya dari sang striker Prancis yang sudah berusia 33 tahun tersebut sejak debutnya di Chelsea pada Agustus 2012. Selain itu, golnya itu mengukuhkan diri sebagai striker mematikan karena dalam 3 laga beruntun sejak dipercaya sebagai starter, ia selalu mencetak gol. 3 kali diturunkan sebagai starter, 3 kali pula bikin gol. Dari total 84 gol untuk The Blues yang sudah disarankan sejak tahun 2012, 31 kali datang dari kepalanya saja atau kurang sedikit dari 50%. Gol dengan kaki kirinya mencapai 45 kali, sementara dari kaki kanannya yang lebih lemah hanya 8 kali dalam rentang 8 tahun. Statistik juga memperlihatkan sepanjang karirnya di Premier League, Giroud sudah melepaskan 544 percobaan serangan ke arah gawang lawan dengan 209 kali tepat sasaran atau setara 38%.
Olivier Giroud tercatat sebagai satu dari 3 kepala paling berbahaya di Eropa. 2 lainnya adalah milik Leonardo Pavoletti dari Cagliari di Serie A dan Guido Cario dari Leganes di La Liga. Atalanta menang 6-2 tadi malam. Ladea tadi malam menang besar 6-2 atas Brescia, tim yang berada di zona degradasi. Usai gol cepat oleh Mario Pasalic, pemain Kroasia yang dilahirkan di Jerman 25 tahun itu, Brescia membalas hanya dalam selisih waktu 6 menit kemudian melalui Ernesto Torregrossa. Setelah itu Atalanta tersengat dan membalas 3 gol berturut-turut dalam rentang 5 menit saja melalui Martin de Roon, Ruslan Malinovski, Dufan Zapata sebelum Pasalic menambahkan 2 gol lagi pada awal babak kedua. Total 6 gol. Satu lagi gol hiburan Brescia oleh Nicolas Spalek dicetak pada menit ke-83. 3 gol dilesakan oleh mantan pemain Chelsea. Mario Pasalic, pemain ini pernah terpilih untuk masuk skuad Chelsea tetapi diabaikan dan hanya dipinjamkan kemana-mana. Tadi malam, pemain berusia 25 tahun ini mencetak 3 gol dalam pesta 6 gol timnya Atalanta ke gawang Brescia. Mario Pasalic adalah pemain yang merumput di Hajduk Split Kroasia sebelum dibeli oleh Chelsea pada tahun 2014 saat usianya masih 19 tahun. Tetapi dalam 6 tahun berikutnya ia sibuk dipinjamkan oleh The Blues kemana-mana, menghabiskan karir sepak bolanya berpindah-pindah mulai dari Elche, Monaco, Milan, Spartak Moskow dan kemudian 2 tahun pinjaman di Atalanta mulai 2018. Usai 2 tahun pinjaman, Atalanta membuatnya permanen pada 22 Juni 2020 alias baru 3 minggu yang lalu. Ia membalas budi baik dengan mencetak 3 gol sekaligus pada laga Liga Italia tadi malam melawan Brescia yang usai dengan skor 6-2. Pada pertandingan melawan Brescia itu, Mario Pasalic mencetak gol cepat menit kedua sebelum menambahkan gol pada menit ke-55 dan 58 untuk menjadi gol kelima dan keenam Ladea melawan Brescia, tim yang dalam ancaman degradasi musim depan itu. Arti kemenangan Atalanta. Dengan hasil ini maka Atalanta mengambil alih posisi kedua atau runner-up klasemen Liga Italia dari tangan Inter Milan. Ladea 70 poin, Nerazzurri 68 poin. Lazio yang berada pada posisi keempat juga 68 poin dengan kalah selisih gol dan kalah head-to-head. Dengan 5 pertandingan tersisa sampai akhir musim bagi Atalanta, sepertinya mereka dalam posisi terdepan meraih posisi kedua klasemen Serie A ini, memberi kejutan bagi seluruh Italia dan seluruh dunia. Kini urutan 4 posisi teratas adalah Juventus 76 poin, Atalanta 70, Inter 68, dan Lazio 68. Dengan masih 6 laga tersisa bagi Bianconeri atau 5 bagi Ladea, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan perlu berhati-hati agar tidak kehilangan poin terlalu banyak atau pasukan usia muda dari Gian Piero Gasperini akan mendekati posisi Juventus. Ini bukan pertama kalinya Atalanta menang dengan skor besar. Sebelum ini Ladea pernah menang dengan 6 gol lebih melawan Udinese skor 7-1, Torino 7-1, dan Lecce 7-2. PSG akan hati-hati menghadapi Atalanta. Skor besar 6-2 kemenangan Atalanta tadi malam mengirim ancaman serius untuk calon lawan mereka pada babak perempat final Liga Champions Paris Saint-Germain. Kedua tim, Atalanta dan PSG, sama-sama optimis lolos ke semifinal Champions League setelah keduanya dipertemukan satu sama lain dalam drawing kompetisi ini untuk babak perempat final akhir pekan lalu. Mereka berdua akan merasa hoki ketemu satu sama lain dibandingkan kebagian Real Madrid, Manchester City, atau Barcelona, Napoli. Ranking koefisien UEFA yang dihitung berdasarkan performa tim di kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa selama 5 musim terakhir dan karenanya merugikan Ladea menunjukkan bahwa PSG memiliki nilai 105.000, sementara Atalanta 32.500. Khususnya PSG akan merasa sangat beruntung bisa berjumpa Atalanta pada babak perempat final, jauh lebih menyenangkan daripada diundi dan kebagian Real Madrid yang mempunyai nilai koefisien 134.000 atau Barcelona 124.000. Namun melihat 6 gol Atalanta melawan Brescia pada laga tadi malam, PSG mungkin akan menurunkan euforianya dan bersikap lebih hati-hati. Sebelum kita melihat pemain 1,4 triliun jauh-jauh didatangkan Manchester United malah mengawal teman sendiri, serta 3 alasan mengapa Atletico Madrid akan mengejar posisi ketiga klasemen Liga Spanyol,
Klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Jadwal bola nanti malam, jangan lupa nanti malam Kamis dini hari 16 Juli akan ada banyak sekali pertandingan. Di Liga Inggris ada Manchester City menjamu Bournemouth, tim yang berada di urutan 18 klasemen, dengan pasukan Pep Guardiola diprediksi akan menang. Newcastle United, tim urutan 13, akan kedatangan tamu Tottenham Hotspur yang baru saja bangkit usai menang atas Arsenal terakhir kali dan mungkin akan memaksakan diri lolos ke Eropa. Dan big match Arsenal menjamu Liverpool. Meski hanya duduk pada urutan ke-9, tetapi Mikel Arteta akan bertekad memberi kejutan pada sang juara anyar Premier League itu. Apalagi selama menjadi asisten Pep di Manchester City, ia sudah kebagian banyak ilmu soal tim yang gegen pressing, menekan jauh di setengah lapangan lawan, dan membiarkan setengah lapangan sendiri kosong melompong. Pada Liga Italia, 3 pertandingan paling penting nanti malam Kamis dini hari adalah Milan, yang berada pada urutan ke-7 klasemen berusaha meraih 3 poin atas Parma, tim urutan 12. Napoli, tim urutan ke-6 yang juga bersaing dengan Milan akan berusaha menang saat tandang ke Bologna, tim urutan 10. Lazio akan berusaha merebut kembali posisi runner-up dengan kemenangan di kandang Udinese. Atletico Madrid mengejar posisi ketiga. Atletico Madrid telah meraih kualifikasi Liga Champions untuk musim depan, tetapi mereka akan berusaha mengamankan posisi ketiga dalam pertandingan mendatang melawan Getafe dan Real Sociedad. Banyak yang akan berpikir bahwa nggak ada bedanya tempat ketiga dan keempat di La Liga, tetapi ada banyak alasan mengapa Atletico ingin finish di atas Sevilla. Yang pertama adalah dampak finansial. Finishing pada urutan ketiga berarti bahwa Atletico akan menerima lebih banyak uang hadiah dari La Liga pada akhir musim. Partisipasi dalam Liga Champions dianggap sebagai salah satu sumber utama pendapatan mereka dalam beberapa musim terakhir, tetapi distribusi La Liga juga semakin meningkat. Yang kedua adalah gengsi. Di bawah Diego Simeone, Atletico telah berubah menjadi klub elit Liga Spanyol. Dari dianggap sebagai tim terbaik kelima di La Liga, mereka bahkan berhasil memecahkan duopoli dari Real Madrid dan Barcelona. Los Rojiblancos telah selesai di posisi 3 teratas La Liga setiap musim sejak musim 2012-2013 dan mereka bersedia melakukan hal yang sama pada tahun ini. Sebelum kedatangan Simeone, Atletico mengumpulkan 82 poin lebih sedikit daripada Valencia dan 51 poin lebih sedikit daripada Athletic Bilbao sepanjang sejarah kompetisi. Tetapi sepanjang 8 tahun terakhir mereka telah melampaui keduanya dan Los Rojiblancos sekarang unggul 90 poin di atas Valencia dan 187 poin di atas Bilbao. Yang terakhir adalah alasan persiapan untuk Liga Champions. Atletico dapat melihat pertandingan melawan Getafe dan Real Sociedad sebagai cara yang sempurna untuk bersiap-siap dalam menghadapi perempat final Liga Champions di Portugal. Kedua lawan mereka ini yang akan datang adalah tim yang kuat dan permainan mereka akan menantang dan kompetitif. Itu akan membantu Atletico untuk tetap bugar untuk pertandingan Eropa yang akan datang pada bulan Agustus. Kapten Manchester United mengawal rekan satu timnya sendiri. Adegan lucu ini terjadi pada menit ke-6 masa injury time laga Liga Inggris kemarin malam di Old Trafford saat mereka kebobolan gol kedua dari The Saints melalui Michael Obafemi. Sebuah sepak pojok dikirimkan dari sisi kanan pertahanan dan Harry Maguire malah sibuk mengawal rekan satu timnya Aaron Wan-Bissaka dengan memegangi pinggangnya. Tidak ada guna tentu saja karena bola disundul tipis dan kemudian disepak oleh pemain Southampton itu, Michael Obafemi. Adegan Maguire mengawal rekan satu timnya Wan-Bissaka viral di internet dan menjadi olok-olok dari rival-rival setan merah. Sampai ada yang mengatakan bahwa Maguire tidak lebih daripada David Luiz dengan kepala lebih besar saja. Sekedar mengingatkan bahwa Harry Maguire didatangkan dengan harga 1,4 triliun rupiah pada Agustus 2019 dari Leicester City. Dan ia sibuk mengawal rekannya sendiri dalam situasi yang berujung gol penyeimbang 2-2. Manchester City memborong pemain mahal. Manchester City telah menyiapkan anggaran 170 juta euros atau setara 2,8 triliun rupiah untuk memperkuat tim mereka pada musim panas ini. Pengadilan Arbitrase Olahraga memutuskan pada hari Senin untuk membatalkan scoring City untuk kompetisi Eropa yang berarti bahwa mereka akan bersaing di Liga Champions mulai pada musim 2020-2021 dan seterusnya, sementara juga mencari cara untuk merebut kembali gelar juara mereka di Premier League
setelah direbut Liverpool musim ini. Sekarang perhatian mereka akan fokus pada menambah lebih banyak talenta ke skuad yang sudah sangat kuat dan sangat dalam itu. Menemukan opsi alternatif untuk Sergio Aguero tetap menjadi prioritas Manchester City, sementara nama David Alaba dan Kalidou Koulibaly juga disebut sebagai bala bantuan potensial lainnya. Pemain Valencia Ferran Torres dan target Barcelona Lautaro Martinez adalah beberapa nama yang sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi lini serang. Selain itu, Pep Guardiola menginginkan pengganti dari Leroy Sané yang telah menyelesaikan kepindahannya ke Bayern Munchen. Manchester City juga ingin membaharui kontrak Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. Itulah semua dari channel gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya guna mengikuti video-video kami berikutnya.